pagi semua. Kembali lagi bersama saya, Mario Manhutu, psikolog anak. Hari ini kita masih akan berbincang mengenai stimulasi perkembangan anak usia 4 tahun. Agar perbincangan kita lebih menarik, saya sudah kembali mengundang Pak Joni untuk bergabung bersama kita secara virtual. Halo Pak Joni. Halo Pak, kita bahas apa hari ini Pak? Hari ini kita akan membahas mengenai stimulasi aspek lainnya, yaitu aspek kemampuan bicara dan bahasa anak usia 4 tahun, Pak. Oh, aspek bicara dan bahasa. Kemampuan apa lagi yang diharapkan dari usia ini Pak? Anak usia ini kan memang sudah bawel ya bicaranya. Betul sekali, Pak. Kalau kita lihat, kemampuan bicara anak usia ini sudah cukup lancar ya, dan perbendaharaan katanya pun sudah banyak sekali. Anak usia ini juga sudah bisa bicara dalam kalimat yang lengkap. Tapi selain itu, ada hal yang perlu juga kita perhatikan, Pak. Yaitu apakah anak dapat menyebutkan namanya secara lengkap tanpa dibantu. Menyebut nama lengkapnya Pak? Iya Pak, berdasarkan KPSP, kemampuan anak menyebutkan nama lengkapnya sendiri merupakan salah satu indikator kemampuan bicara dan bahasa anak usia 4 tahun sudah berkembang dengan baik sesuai usianya Pak. Bu hati Bapak sudah bisa belum? Oh begitu Pak, dia sih masih malu-malu gitu sih Pak anaknya. Bagaimana ya Pak? Sebenarnya sih, kalau indikatornya sendiri yang dilihat adalah bisa tidaknya anak menyebutkan nama lengkapnya sendiri sih Pak. Kalau anak sebenarnya sudah bisa, tapi kadang-kadang mau dan kadang-kadang tidak mau, karena malu itu beda lagi pembahasannya. Oh itu berbeda ya Pak? Jadi yang diharapkan anak 4 tahun bisa menyebutkan nama lengkapnya gitu? Iya, betul sekali Pak. Di usia ini kan anak mulai bisa melakukan banyak hal sendiri. Sudah mulai senang bermain dengan banyak teman, berkenalan dengan teman baru, dan juga kalau dibawa jalan-jalan ke tempat umum juga sudah mulai tuh. Jalan aja sendiri kalau luput diperhatikan sedikit saja di tempat umum bisa hilang. Maka dari itu penting bagi anak untuk tahu identitasnya sendiri. Setidaknya sudah bisa menghafal namanya dan lebih bagus lagi kalau hafal nama orang tuanya Pak. Kemampuan anak mengingat dan menyebutkan namanya sendiri ini sangat bergantung pada cara orang tua atau pendamping mengajarkan atau menstimulasinya. Lalu cara mengajarkannya bagaimana tuh Pak? Ya, pertama pastikan dulu anak Bapak sudah mengetahui nama lengkapnya. Kita bisa menyebutkan nama lengkapnya dalam keseharian untuk memperkenalkannya. Sebenarnya ketika kita menyebut namanya secara berulang dalam berbagai kesempatan, anak akan mampu merekam dan mengingatnya. Ketika sedang mengajarkan anak menyebutkan nama lengkapnya, sambil mengucapkan nama anak, letakkan tangan anak di dadanya sendiri agar ia sadar bahwa itu adalah namanya. Semakin sering disebutkan, semakin membantu anak untuk mengingat dan kemudian mengucapkannya kembali saat diperlukan. Contohnya seperti ini. Adek main guru-guruan sama mama mau? Tapi Ya? sama kayak ini loh. Iya, sekarang kita main guru-guruan ya. Ibu guru tanya dulu ya. Ibu guru absen ya. Namanya siapa aja, oke? Nah, pertama si gajah. Si gajah. Iya Bu, hadir Bu. Gajah hadir ya. Yang kedua Teddy si beruang. Iya bu. Iya Bu hadir. Iya bu tadi. Iya, Teddy hadir juga sekolah ya. Sekarang yang ketiga Kanaya Razwa. Nah, Hadir tuh bu. pintar. Permainan berpura-pura atau pretend play seperti ini selain sangat bagus untuk mengembangkan imajinasi anak, juga bisa kita pakai untuk mengenalkan anak pada nama lengkapnya dan cara berinteraksi dengan orang lain. Nah, setelah anak sudah mengetahui dan terbiasa mendengar nama lengkapnya, kita dapat juga melatih anak mengucapkan nama lengkapnya. Kalau kamu ditanya namanya siapa, jawabnya apa? Elok. Oh, Elok, betul. Kalau nama lengkapnya? Elok. Itu nama panggilan. Kalau
Mami, papi panggil kamu Elok. Itu disebut nama panggilan. Kalau nama lengkap kamu Elok Gemilang. Nama lengkapnya siapa? Elok gemilang. Oke, Elok Gemilang. Oke? Oke. Pinter. Good job. Setelah orang tua mengajarkan dan melakukan pengulangan, biasanya tidak lama anak akan mulai dapat hafal akan nama lengkapnya sendiri. Untuk lebih melatihnya lagi, orang tua bisa juga memancing anak menyebutkan namanya dalam permainan-permainan yang dilakukan bersama seperti berikut ini. Halo, aku ingin bermain dengan kamu. Namaku Teddy. Nama kamu siapa? Renan. Oh, namanya bagus ya. Nama lengkapku Teddy Beruang. Nama kamu? Namanya Renan Cendekiawan. Ih, namanya bagus banget. Aku pengen ganti nama kayak kamu. Jadi begitu Bapak Ibu semua. Kita bisa mengajarkan nama lengkap anak dan menstimulasinya untuk mengucapkan nama lengkapnya dalam berbagai situasi, bahkan dalam situasi bermain. Jika ada pengucapan yang belum tepat, kita orang dewasa dapat memperbaikinya dengan mengucapkan kembali secara benar. Dengan tempo perlahan, dengan gerak mulut yang jelas serta dilihat oleh anak. Meski demikian, sangatlah wajar bila usia ini masih ada huruf-huruf yang misal kurang benar pengucapannya. Misalnya huruf R yang sebenarnya memang masih dalam tahap pengembangan. Kita pun dapat memperkenalkan nama lengkap anak melalui cerita atau dongeng yang kita ceritakan sebelum waktu tidurnya. Dengan mengenal nama lengkapnya dan juga arti namanya, anak dapat merasa bangga dengan nama dan dirinya, serta membangun konsep dirinya secara positif. Pengenalan akan diri merupakan salah satu tugas perkembangan yang penting di usia ini. Selain mengenal dirinya, orang tua juga dapat mengajarkan anak mengenai orang-orang terdekatnya. Kita juga dapat mengajarkan anak mengingat nama-nama orang tuanya, kakak, adik, kakek, nenek, tante, om, dan teman-temannya. Di usia ini, anak juga sudah bisa mulai dikenalkan dengan tulisan namanya. Caranya orang tua dapat menempelkan tulisan nama anak yang cukup besar di tembok atau pintu kamarnya. Hal ini dapat membantu kemampuan pra membacanya. Wah, ide yang menarik, Pak. Oke deh, Pak. Akan saya beritahukan juga istri saya agar kami dapat mengajarkan anak kami bersama-sama. Terima kasih banyak, Pak, saran-saran stimulasinya. Sama-sama Pak, semoga bisa langsung diterapkan ya Pak. Bapak Ibu Nusantara dimanapun berada juga dapat mencoba melakukannya ya di rumah. Sampai jumpa lagi di episode lainnya.